Selamat datang kembali di dunia Tokusatsu. Baiklah, di video kali ini seperti biasa kita akan membahas mengenai Kamen Rider Revised episode 12. Sebelum kita mulai pembahasannya, bagi teman-teman yang belum menonton ya pembahasan episode 11 Kamen Rider Revised, silakan langsung saja klik link di pojok video kanan atas ini. Karena bisa dibilang episode 12 ini merupakan sambungan dari episode 11 Kamen Rider Revised. Tapi kalau sudah, langsung saja kalau begitu teman-teman kita bahas Kamen Rider Revised episode 12 yang berjudul Kelemahan adalah Kekuatan Jan yang Tak Terkalahkan. Di pembukaan episode 12 ini menyambung kembali dengan adegan ending di episode 11 yang memperlihatkan si Sakura yang jadi beban ya untuk kakaknya. Alias si Sakura ini gak bisa henshin. Planarian Deathmatch fase kedua itu berhasil dikalahkan oleh combo Rider Kick, Revi, dan Live. Tapi si kutu kupret Amahiko Sensei malah langsung tanpa basa-basi melahirkan Deathmatch Planarian lagi. Seperti yang A bilang di video pembahasan episode 11, bahwa Planarian Face Time ini mampu melahirkan banyak Deathmatch hanya dengan satu jenis Face Time saja, teman-teman. Singkat cerita, Ibu Seiko ini diculik atau dibawa oleh Planarian Deathmatch. Scene selanjutnya, ini yang paling seru teman-teman ya. Babak 2 adu bacot antara Sakura serta Deiji terjadi lagi di sini. Di adu bacot ini, itu si Sakura udah kayak gak bisa nahan gitu ya emosinya. Apalagi si Sakura ini diros habis-habisan sama si Deiji, bahwa dia ini cuma jadi beban gitu ya kerjaannya itu. Di saat Sakura sudah tidak bisa membendung emosinya, disitulah iblisnya si Sakura mulai menampakkan diri. Dan iblisnya si Sakura di sini itu terlihat masih berbentuk asap ya teman-teman. Jadi masih belum sempurna lah teman-teman bisa dibilang. Scene selanjutnya kita langsung dibawa ke markas Phoenix. Di sini ada sebuah fakta menarik ya di sini teman-teman. Teman-teman mungkin tahu bahwa Libera Driver ini itu ternyata milik si George. Cuman di sini ada fakta yang terkuak. Ternyata Libera Driver yang dipakai si Sakura itu sudah dibuang oleh si George. Dan di sini si George itu kaget karena si Libera Driver ini kok bisa gitu ya ada di tangan si Sakura gitu ya teman-teman. Makanya di episode 11 itu si George tiba-tiba kaget gitu ya teman-teman. Dan katanya juga Libera Driver ini tadinya George ciptakan untuk belt yang bisa digunakan oleh orang kebanyakan atau massal. Itulah kenapa belt ini tuh desainnya sangat simpel sekali teman-teman. Yang jadi pertanyaan di sini, siapakah yang memungut Libera Driver ini serta siapa yang memberikan Libera Driver ini ke si Sakura lewat paket kiriman yang diterima si Sakura di episode 11 kemarin? Apakah keluarga Ushijima? Atau bapaknya si Iki? Atau bapaknya si George teman-teman? Menurut teman-teman siapa nih pelaku di balik pemungutan Libera Driver ini? Komen di kolom komentar di bawah. Lanjut lagi di markas Deathmatch, si Amahiko Sensei di sini nampaknya udah mulai sombong nih teman-teman. Dia di sini katanya sok-sokan gitu ya, ingin menggantikan Gifusama dan tentunya menjadi bagian keluarga dari Deathmatch bersama Aguilera gitu ya. Buset dah. Ini orang kayaknya kepedean banget. Mentang-mentang dia ini punya Planarian Deathmatch ya teman-teman. Dia di sini langsung sok-sokan bahwa dia ini lebih pro gitu ya dalam mengurusi masalah-masalah Deathmatch. Biasanya sih kalau karakter sombong-sombong kayak gini tuh ujung-ujungnya pasti ngenes ya teman-teman, kayak si Senpa Sento. Tapi who knows ya teman-teman, apakah si Amahiko Sensei ini kedepannya punya peran yang cukup signifikan gitu ya di cerita Revised nanti? Kita lihat saja. Di scene selanjutnya kita diperlihatkan kembali dengan si Aguilera yang keberapa kalinya gitu ya. Dia ini mengajak si Sakura untuk join grup WhatsApp, maksudnya grup Deathmatch. Ini udah keberapa kalinya gitu ya teman-teman si Aguilera ngajak si Sakura untuk gabung Deathmatch gitu ya. Kayak gak bosan-bosannya gitu. Tapi di samping itu, A jujur menunggu sekali gitu ya konflik yang akan terjadi di antara kedua heroin kita gitu ya di Revised ini. Semoga saja akan ada adu duel kembali antara Sakura yang sudah menjadi Kamen Rider dan Aguilera yang sudah menjadi Deathmatch gitu ya teman-teman di episode mendatang. Biar seru aja teman-teman. Scene selanjutnya, kekacauan yang diakibatkan oleh Deathmatch Planarian fase kedua terjadi lagi di sini. Ternyata si Planarian Deathmatch fase kedua ini bangkit lagi teman-teman. Dan si Ibu Seiko jadi tumbal lagi untuk menjadi Planarian Deathmatch fase kedua. Kita juga di sini sempat diperlihatkan dengan si Ibu Seiko yang memohon kembali gitu ya, mohon-mohon gitu ke si Amahiko Sensei bagaimana caranya dia bisa menolong si anaknya tersebut.
Dan di sini dengan teknik manipulasinya si Amaiko Sensei, dengan mudahnya si Ibu Seiko ini mau gitu ya, nurut gitu ya, membuat kontrak fase kedua dengan Deadman's untuk kedua kalinya. Entah kenapa tuh serasa gimana ya, sayang banget gitu ya porsinya si Ibu Seiko di episode 12 ini. Jadi ya gitu-gitu aja gitu kerjaannya gitu ya. Dimanfaatin lagi oleh si Amaiko Sensei dan ujung-ujungnya jadi Deadman's lagi. Di sini jadi gak diperdalam lagi gitu ya teman-teman konflik batin si Ibu Seiko ini di episode 12 ini. Jadi kurang diekspos lah si Ibu Seiko ini. Jadi ya udah gitu ya teman-teman, perannya di episode 12 ini cuman segini gitu ya. Sayang banget lah teman-teman. Lanjut lagi, di sini teman-teman bisa lihat tiba-tiba tanpa ada angin, tanpa ada hujan, itu si Hiromi Kadota ketika ingin Henshin sempat-sempatnya dia ini ngebacot dulu gitu ya. Curhat tentang dirinya gitu. Apa sih gitu ya? Kok gak jelas banget gitu ya menurut saya. Sampai-sampai si Daiji pun bingung di sini. Lagi situasi genting kok bisa-bisanya gitu ya si Hiromi ini curhat gitu ya. Aduh, kasihan sih ya sebenarnya si Hiromi ini, karakternya sendiri itu malah dibikin gimana ya, gak jelas begini. Mentang-mentang gitu ya si Hiromi ini awalnya ingin dimatikan gitu ya karakternya di episode 1. Jadi pas si Hiromi ini tidak dimatikan gitu ya, apalagi ketika revise ini berjalan, si Hiromi ini ya dibikin kayak gini ya teman-teman, gak jelas gitu, luntang-lantung kerjaannya tuh. Ketika si Hiromi ini sudah berubah menjadi Demons, di situ si Hiromi sempat ingin menggunakan 2 Genomics secara bersamaan. Tapi sayangnya gagal, si Hiromi ini langsung mental ya teman-teman. Kasihan ya si Hiromi, udah mah karakternya begini, pas mau gunain jurus terkuatnya itu pun ya begini juga gitu ya. Kukira hubungan kita istimewa. Mungkin bisa nangkep di sini sepertinya si Hiromi ini masih gimana ya, belum kuat ya untuk menggunakan beberapa Genomics secara bersamaan. Dan berpikiran bahwa si Hiromi ini akan memiliki ability untuk bisa menggunakan semua Genomics secara bersamaan. Mirip-mirip kasusnya dengan Kamen Rider Birthday. Tapi mungkin saja di samping si Hiromi ini bisa menggunakan semua Genomics secara bersamaan, di situ juga si Hiromi harus mengorbankan nyawanya. Mungkin ya. Karena saking bahayanya gitu ya penggunaan semua Genomics secara bersamaan ini. Ya kita tunggu aja lah teman-teman. Scene selanjutnya di sini bisa kita lihat si Iki yang sedang mencoba untuk menyemangati dan tentunya memberikan ceramah no jutsu kepada Sakura. Emang the best lah si Iki ini. Selalu menjadi kakak yang paling pengertian dan tentunya menjadi supporter gitu ya bagi adik-adiknya sendiri. Apakah ceramah no jutsu dari Iki ini akan works teman-teman? Kita lihat saja. Scene selanjutnya kita bisa melihat si Sakura Igarashi yang di sini dia bersusah payah untuk mencoba Henshin kembali. Sampai-sampai dia di sini tuh kayak gimana ya, nangis gitu ya, nangis kejer teman-teman di sini. Kayak udah frustasi aja gitu si Sakura di sini. Kasihan ya si Sakura ini nangis ya teman-teman, gak bisa Henshin teman-teman ya. Kasihan banget. Tapi itu beratnya ke bapak kan? Gak dosa kan? Di sini si Sakura sempat mengingat perkataan si Iki yang dimana kalimatnya seperti ini. Kenapa kamu sok kuat begitu? Padahal itu bukan kekuatan. Ketika si Sakura mengingat ceramah no jutsu si Iki, itu si Sakura langsung tersadar ya bahwa tindakan dia selama ini ya salah teman-teman. Berarti ceramah no jutsu si Iki itu works ya teman-teman. Mantap Iki. Lanjut lagi. Ketika Sakura sudah pasrah, di situ secara tiba-tiba iblisnya si Sakura muncul ya teman-teman. Bisa dibilang scene ini itu merupakan proses di mana iblisnya Sakura bersatu dengan si Sakura. Karena kalau teman-teman lihat di situ ada semacam tali ikatan jiwa yang tiba-tiba menjulur terus menyatu ke tubuhnya si Sakura. Sama kasusnya kayak si Iki dan Vice. Cuma di sini kita bisa melihat bagaimana proses terciptanya dan tergabungnya iblisnya si Sakura aka si Rabu Kobu dengan si Sakura. Apakah proses lahirnya si Vice iblisnya si Iki sama seperti ini gitu ya teman-teman? Kita tunggu saja di episode mendatang. Di scene selanjutnya di saat Revice serta Life kewalahan gitu ya mengurus Deadman's, langsung saja kita disajikan dengan debut dari si Kamen Rider Jund. Sakura akhirnya dengan PD-nya bisa berubah menjadi Kamen Rider. Kita lihat dulu teman-teman proses Henshin si Sakura ini. Ketika si Sakura ingin berubah, secara tiba-tiba ada semacam besi-besi raksasa yang tiba-tiba keluar dari Libera Driver dan mengurung si Sakura. Bisa tangkap atau mengartikan scene ini, besi-besi raksasa ini merupakan pengertian ya dari kandang ular kobra.
Jadi kenapa ada adegan Sakura dikurung dalam jeruji besi di sini? Itu bisa mengartikan bahwa si Sakura ini akan berubah menjadi sesosok rider yang ganas atau kuat, yang di sini adalah Kamen Rider Jan, rider bermotif ular kobra. Dan ular kobra pasti di mana-mana berbahaya ya teman-teman, dan harus dikurung di dalam kandang yang sangat kuat. Dan ketika Sakura menarik Vice Stem-nya ke kanan, itu secara tiba-tiba jeruji yang ada di Libera Driver tersebut terbuka dan keluarlah sesosok ular kobra raksasa lewat Libera Driver tersebut. Itu ya teman-teman, bisa dibilang filosofi yang ingin diciptakan di scene Henshin si Sakura ini. Di sini teman-teman bisa lihat juga ada satu pose Henshin si Sakura yang mirip dengan pose Henshin si Soichi ya ketika berubah menjadi Kamen Rider Agito. Overall ya menurut AA, Henshin sekuensi Sakura ini beneran keren banget lah teman-teman. Ketika si Sakura Henshin, iblisnya si Sakura ikutan muncul di sini. Ini dia teman-teman, Rabukofu, iblis unyunya si Sakura. Dan by the way, Rabukofu ini diisi oleh Seiyu Miku Ito. Katanya juga nih teman-teman, si Miku Ito ini itu seneng ya bisa menjadi bagian dari series Kamen Rider Revice yang sekarang sedang berjalan. Dan ketika si Rabukobu ini muncul, ternyata si Rabukobu ini cuma bisa melontarkan kata-kata yang sangat irit banget ya teman-teman. Dia cuma bisa ngomong di sini tuh Rabu dan Kobu ya. Sama kayak Groot ya di film Guardian of the Galaxy. Tapi meskipun begitu, tetap ya teman-teman, si Rabukobu ini kawaii gitu ya, meskipun cuma ngomong Rabu dan Kobu gitu ya berulang kali. Kata si Sakura, Rabukobu ini bisa dibilang merupakan perwujudan dari sisi lainnya si Sakura. Yang dimana sisi lainnya si Sakura ini ya seperti Rabukobu gitu ya teman-teman. Imut, lucu, gak berguna, dan lain sebagainya. Ini kembali lagi ke konsep Akuma di series Revice. Bahwasanya Akuma itu atau iblisnya di series Revice itu tercipta dari sisi lain terdalam si tokoh-tokoh tersebut. Balik lagi ke pertarungan Jan versus para Deadmans. Di sini agak bisa berkomentar banyak. Langsung to the point lah bahwa debutnya si Jan ini beneran keren, pakai banget ya. Maaf nih ya, debutnya si Live harus tersingkirkan dengan debutnya si Jan yang menurut A keren banget ya teman-teman. Cuman sayang nih, A tadinya ngarep ketika debut si Jan ini lagu opening Revice diputar lagi gitu ya di sini. Biar sama gitu ya dengan debut si Iki serta si Daiji. Tapi di sini enggak ya teman-teman. Oh iya, gaya bertarung Kamen Rider Jan ini mengingatkan A dengan gaya bertarung si Chun-Li ya teman-teman. Salah satu karakter di franchise Street Fighter. Apalagi Jan dan Chun-Li itu sama-sama gitu ya kostumnya berwarna biru. Jadi A serasa berpikiran si Jan ini ya 11-12 gitu ya dengan si Chun-Li. Ketika adegan finisher atau rider kick si Jan ini, ternyata si Rabukovu secara tiba-tiba bisa merubah dirinya menjadi seekor ular dan bisa menjadi kekuatan bagi rider kicknya si Jan ini. Dan ketika scene rider kick Jan di sini, ini sepertinya merupakan scene callback ya ketika Iki pertama kali menggunakan rider kick untuk membebaskan Deadman fase kedua aka si Ayaka di episode 4. Intinya debut si Jan ini beneran keren banget ya teman-teman. Puas lah dengan debut si Jan ini. Dan di scene penutupan episode 12 ini kita bisa lihat si Sakura melakukan aktivitas yang selalu Iki lakukan di episode 1 sampai sekarang, yaitu bincang-bincang dengan iblis. Cuman bedanya di sini Sakura ngobrol dengan Rabukobu yang dibikin sekawaii mungkin ya teman-teman. Beda dengan scene Iki dengan Vice yang dibikin sekocak mungkin, sesebel mungkin, dan lain sebagainya. Singkat cerita, si Sakura ini berbaikan dengan si Daiji dan tentunya minta maaf gitu ya. Si Daiji pun sama gitu ya teman-teman. Tapi masa sih si Daiji ini beneran minta maaf segampang itu gitu ya kepada si Sakura? Kayaknya ada sesuatu nih teman-teman. Dan terakhir kita bisa lihat scene bincang-bincang Vice serta Rabukobu. Dan di sini bisa dibilang untuk pertama kalinya iblisnya si Sakura dijuluki dengan nama Rabukobu oleh si Vice. Yang paling lucu di sini, si Vice melontarkan kalimat bahwa dia akan kalah tenar ya dengan si Rabukobu. Dan betul ya teman-teman, di jagat sosmed si Rabukobu menjadi bahan perbincangan. Apalagi yang ngisi Rabukobu ini si Miku Ito gitu ya. Gak menarik gimana coba teman-teman. Kita tunggu saja apakah Rabukobu ini iblisnya si Sakura akan memiliki kejutan-kejutan sama seperti Vice ataupun si Kagero. Kita lihat saja di episode berikutnya. Baiklah, itu saja teman-teman pembahasan episode 12 Kamen Rider Revice ini. Entah episode 12 ini bisa dibilang menjadi penutup saganya Sakura atau mungkin saganya Sakura ini baru saja dimulai gitu ya teman-teman di episode 12 ini.
Sedikit info nih bagi teman-teman, A juga hari ini akan upload satu video lagi seperti biasa ya mengenai pembahasan preview Kamen Rider Revised episode 13. Teman-teman pokoknya harus pantengin channel ini selalu ya, oke? Baiklah, mungkin itu saja pembahasan episode 12 Kamen Rider Revised ini. Kalau teman-teman punya opini, pendapat, tambahan, dan saran, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Baiklah kalau begitu teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau begitu, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.